Selamat pagi saudara, kembali lagi di Sapa Riau. Hari ini kita akan berbincang dengan dua sosok luar biasa yang telah mengharumkan nama Riau melalui dakwahnya di kancah nasional. Usia yang belia tidak menjadikan alasan bagi mereka untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah dengan percaya diri, lantang, dan menginspirasi. Prestasi mereka patut kita jadikan contoh untuk mendapatkan jiwa kreatif, berani dalam menyebar kebaikan. Dan hari ini telah hadir di studio Kompas TV, setelah hadir dua dai kita, yaitu April Jasmine dan Muhammad Ibrahim. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Kak. Iya, hari ini kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Tapi kalau didengar-dengar kayaknya Ibrahim lagi baru-baru sembuh sakit ya. Iya Kak. Iya, atau karena kebanyakan mendakwah akhirnya suaranya habis, enggak ya? Iya, bisa jadi ya. Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan ya, Kak Tika mau sampaikan dulu seperti apa sih biografi dari dua narasumber kita ini. Dari April Jasmine terlebih dahulu. April Jasmine telah memenangkan juara 1 terbaik Daiyah Cilik Putri IKADI Pusat Ikatan Dai Indonesia tahun 2021 tingkat nasional. Juara 2 terbaik nasional Lomba Dai Cilik MDMI atau Mimbar Dai Milenial Indonesia tahun 2022 dan juara 1 terbaik Dai Cilik Ikhtiar Expo SAC tingkat nasional 2022 serta juga Qoriah Cilik tingkat Kota Pekanbaru, serta yang paling gong ini adalah pernah mengisi menjadi tilawah dan juga tausiah di Kejagung RI di Masjid Baitul Adil Republik Indonesia. Luar biasa sekali ya teman-teman. Jadi banyak sekali prestasi yang diraih oleh Jasmine, tapi nggak cuma Jasmine, ini dua kakak beradik kandung. Kita juga akan bahas apa aja prestasi dari si Ibrahim, seorang dai cilik nasional yang ternyata sudah menang juara 3 terbaik nasional dai cilik putra IKADI Pusat 2022, juara 3 terbaik nasional Lomba Dai Cilik MDMI 2022, dan juara 1 terbaik Pildacel tingkat Kota Pekanbaru 2024, dan sama-sama pernah mengisi di Kejagung RI untuk tingkat Qoriah atau tilawah ya. Luar biasa dakwahnya Ibrahim dan juga Jasmine kayaknya udah dipupuk dari kecil banget ya. Iya. Sekarang Jasmine umurnya berapa? Sekarang Jasmine umurnya 13 tahun. 13 tahun, berarti masih kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP. Kalau Ibrahim? Kalau umur sih 10 tahun. 10 tahun. Kalau kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Jadi jaraknya 3 tahun ya. Iya Kak. Abang kakak kandung? Iya Kak. Kandung ya, kandung karena sama-sama berprestasi dua-duanya. Kak Tika bakal tanya yang pertama kali itu untuk Bang Ibrahim, karena Bang Ibrahim yang paling kecil nih. Gimana sih Bang Ibrahim itu awal mulanya tertarik sama dai cilik gitu? Baim itu tertarik dari kakak Baim kandung sendiri. Oke. Misal kakak tuh kayak dai tuh juara kan, termotivasi lah Baim dari situ kan. Oke. Selain itu ada dorongan dari orang tua mungkin? Ada sih. Dari guru kakak bisa juga jadi pembimbing Baim. Oke. Jadi Baim ngelihat kakak dari kecil itu udah berlatih, Baim termotivasi. Iya. Oke, terus setelah itu ada nggak memang diarahkan mungkin dari ibu atau ayah untuk Baim kita harus jadi pendakwah ya gitu? Ada ya? Iya ada. Jadi itu alasan utama Baim? Iya Kak. Oke, sang kakak telah disebut menjadi salah satu inspirasi dalam Baim berdakwah. Kalau misalnya Jasmine sendiri, apa awal mula tertarik untuk menjadi seorang dakwah cilik hingga menjadi dakwah muda? Awalnya kan ada kompetisi Akademi Dai Cilik TVRI. Oke. Jadi Jasmine ikut. Terus itu ada puluhan atau ratusan peserta. Oke. Dan alhamdulillah Jasmine masuk ke grand final. Dan alhamdulillah dapat juara harapan 1. Oke. Terus setelah itu Jasmine makin semangat untuk lomba-lomba berdakwah. Tuh Jasmine ikut lomba IKADI nasional dan alhamdulillah dapat juara 1 dan sampai seterusnya. Oke, itu di tahun berapa sih Kak Jasmine itu bisa berpikir kalau sana sudah memasuki dunia lomba-lomba ini? Masih ingat nggak umur berapa atau SD kelas berapa gitu? Waktu kelas 1 SD kan? Kelas 1 SD ya? Iya. Wow, kelas 1 SD sudah berani mencoba tingkatan lomba pertama, itu di mana kalau Kak Jasmine ingat? Masih di mall-mall kayak di lomba-lomba ini. Lomba-lomba tingkat sekota Pekanbaru ya? Oke, sampai akhirnya bisa menjadi juara 1 nasional IKADI ya. Wow, luar biasa Jasmine. Dan mungkin kalau misalnya lomba pasti ada tantangan-tantangannya. Siapa yang mau nyampaikan duluan, apa sih tantangan terbesar menjadi dakwah
cilik, apalagi dakwah di tingkat nasional? Tantangannya itu banyak, Kak. Banyak, boleh dijelaskan semuanya seperti apa? Kita tuh harus terus latihan, terus harus siap dikritik sama dewan juri, terus apa lagi ya? Ibrahim mau nambahin? Harus menguasai materi. Iya. Kalau Bahim? Kalau bisa tuh waktu malam tuh kita kejarkan terus waktunya. Oh gitu. Agar terhafal, latihan Biar terus. bisa hafal terus. Iya, hafal ya. Tapi kalau disuruh pilih dari semua banyak tantangan, kira-kira apa sih tantangan terberatnya gitu? Tantangan terberatnya apakah menguasai materi atau menghadapi audiens nih? Menghafalnya, Kak. Menghafalnya ya. Oke, jadi semuanya dihafal dalam waktu berapa lama sih? Tergantung sih, Kak. Kalau misalkan waktunya mepet, kadang 1 hari, 2 hari, 3 hari. Kalau panjang seminggu, 2 minggu kayak gitu, Kak. Oke, kalau Baim berapa lama? Kalau misalnya teksnya itu dikit, nah ini cepat menghafalnya. Kalau misalnya panjang, itu hafal. Sama dong kita, aku juga kayak gitu tuh. Kalau misalnya udah panjang, agaknya bingung-bingung gitu ya, terbalik-terbalik ya. Iya. Tapi terbalik-terbalik tetap juara nasional, tetap bisa manggung di Kejaksaan Agung ya, luar biasa. Tapi sebelum tampil nih ya di tingkat nasional, biasanya boleh ceritain dong seperti apa persiapannya, siapa saja yang membantu dari Ibrahim dulu. Kalau yang melatih itu orang tua. Kalau latihan yang serius itu dari pembimbing sendiri, Kak. Dari pembimbing ya. Jadi kalau dari orang tua, dari siapa biasanya? Dari bunda, Kak. Dari bunda ya. Bundanya lagi nonton juga ya di rumah ya. Jadi bunda biasanya ngajarin Bahim gimana tuh? Kadang-kadang kayak gimana ya? Dikasih tahu, ini Iya, ngomongnya dikasih gini gitu ya. Ya diajarin. Diajarin. Kalau nggak ditambah-tambah gitu, Kak. Ya, Oh kalau- ditambah-tambah. Gimana Kak Jasmine? Kalau misalkan teksnya udah dihafal nih, terus nanti Bunda dapat ide yang lebih bagus lagi, nanti ditambahin lagi. Oh gitu. Berarti Kak Jasmine sama Bang Baim tuh harus lebih cepet ya ngafalnya lagi ya. Oke, jadi sebelum ke nasional biasanya kalau Kak Jasmine gimana nih? Kan udah memang banyak sekali berlaga di kompetensi yang bisa kita ketahui sayangnya mungkin ratusan dan bahkan ribuan orang dari seluruh Indonesia. Bagaimana biasa persiapannya? Persiapannya ya harus rajin latihan, terus pokoknya setiap hari harus latihan. Setiap hari? Ya, yang waktu jedanya tuh cuman tidur, makan, sholat. Tidur, makan, sholat. Ya. Selebihnya latihan? Ya, Kak. Kalau boleh tahu latihannya itu seperti apa Kak Jasmine? Misalkan pagi nih, siap subuh, sholat kan, hafal teks, sampai sarapan lah, sarapan lagi kan. Nah, baru siap sarapan tuh lanjut lagi sampai seterusnya gitu terus. Gitu-gitu terus ya. Oke, tapi pernah nggak sih ngerasa kayak, waduh, kayaknya aku kurang bagus nih dibandingkan peserta yang lain? Pernah ngerasa kayak gitu nggak sih? Ya pasti Pernah, pernah. Kak. Tapi dibilang dulu itu jangan pandang lawan, Kak. Jangan pandang lawan. Jadi yang dipandang apa tuh Bang? Lihat aja hasil Tampilkan kita yang sendiri. terbaik. Tampilkan yang terbaik. Jadi kalau misalnya ini anggaplah nampilnya tidak di nomor urut pertama, bisa saja di nomor urut tengah atau terakhir. Itu bagaimana cara mengatasi supaya tidak grogi gitu? Ya kita kayak anggap aja ini tuh Hal yang pernah dilakukan sebelumnya. Wah, luar biasa. Ini anak umur 10 tahun ngomongnya udah kayak anak umur 30 tahun nih, tertampar ini ya. Jadi kalau Kak Jasmine sendiri pernah nggak ngerasa insecure, apalagi sudah memasuki usia dewasa gitu ya? Pernah? pernah ya. Pernah. Tapi menanggapi hal itu seperti apa Kak Jasmine? Ya kita kayak ya udah jalanin aja. Jalanin aja. Tapi kan yang audiensnya ini biasanya bapak-bapak, ibu-ibu ya, apalagi di Kejaksaan Agung RI gitu. Bagaimana cara teman-teman, apakah perlu sama orang tua dicoba dulu di depan kaca atau Iya. Ya dicoba dulu. Sebelum tampil latihan dulu, Kak. latihan dulu ya? Kalau latihan sendiri Jasmine biasanya di depan kaca cermin. Kalau Tapi enggak sama Bunda gitu. ya, kalau Bang Ibrahim gimana? Sama juga sih, di depan kaca latihannya dulu. Persiapan, baru nanti tampil gitu.
baru nanti tampil gitu ya. Oke, jadi kalau ngomongin soal prestasi ya, saya yakin kalau teman-teman ini tidak akan bisa kalau tidak ada dukungan dari orang yang penting. Nah, kira-kira dalam karir sebagai dai cilik nasional ini siapa sih orang yang berperan penting? Yang paling berperan penting tuh ayah bunda Kak. Ayah bunda. Karena ayah bunda itulah yang selalu mendukung kami, mengajari kami, pokoknya selalu mensupport kami lah sampai ke detik ini. Oke, ayah bunda ya, berbinar-binar loh matanya, luar biasa. Kalau Bang Ibrahim, siapa yang paling berperan penting nih? Sama Kak, ayah bunda juga. Ayah bunda juga, kakak nggak? Tadi katanya kakak nih motivasinya. Ya kakak juga. Kakak juga ya, pernah nggak saling kayak mengoreksi diri gitu? Pernah, sering malah. Sering ya? Iya. Ya Kak. Oh gitu, oke. Kalau misalnya tadi udah dikatakan bahwa yang berperan penting itu ayah dan juga bunda. Lantas ada nggak sih tokoh dakwah yang menjadi inspirasi kalian berdua nih? Ada Kak? Kalau Jasmine siapa? Kalau Jasmine, Ustazah Oki Setiana Dewi. Ustazah Oki. Kalau abang? Ustadz Abdul Somad Kak. Ustadz Abdul Somad. Boleh tahu nggak kenapa harus Ustadz Abdul Somad gitu? Karena Baim pernah tampil dekat Pondok Al-Azharnya. Tuh Baim jumpa dia tuh, kan, harus bagus nih, harus bagus. Harus bagus. Setelah tampil hasilnya memang bagus. Bagus Kak. Bagus. Ada nggak sempat ketemu sama Ustadz Abdul Somad sebelumnya? Sempat Kak, malahan di pangku Kak. Oh, di pangku sama Ustadz Abdul Somad, luar biasa. Jadi apa saja pernahkah beliau memberikan nasihat kepada Ibrahim? Kalau mau sehat, Atau kasih semangat gitu? Pernah? kayaknya enggak lah. Pernah dikasih semangat tapi dikasih duit. Oh dia, aduh, dikasih duit ya. Jadi udah ada targetnya nggak? Kira-kira katanya juga penghafal Al-Quran ya, Jasmine sama Ibrahim. Kalau Jasmine udah berapa juz? Alhamdulillah udah 8 juz Kak. Alhamdulillah ya, 13 tahun sudah 8 juz, luar biasa. Qori'ah juga berarti ya. Kalau Baim? 2 juz Kak. 2 juz, Masya Allah, luar biasa. Jadi sama Ustadz Abdul Somad itu salah satu motivasinya juga ya, pengen seperti beliau? Pengen Kak. Pengen sekali ya. Iya, kalau Kak Jasmine kenapa pilih Ustazah Oki? Karena cara beliau berdakwah ya, terus beliau juga punya pondok pesantren, jadi pengen kayak beliau. Pengen kayak beliau? Karena gimana ya, kayak ya udah aja pengen. Pengen ya, Iya. pengen menginspirasi juga. Ya, karena beliau seorang ustazah dan juga mempunyai pondok pesantren. Pengen nggak masuk pondok pesantrennya nih kalau Ustazah Oki nonton gitu ya, siapa tahu. Jadi kayak wah ini bisa nih ditarik nih untuk beberapa tahun yang akan datang gitu. Pengen nggak? Pengen. Salah satunya ada di Batam bukan ya? Iya Kak. Oke, baik. Nah kalau untuk perasaan nih ketika Baim ataupun Jasmine memenangkan lomba, itu perasaannya bagaimana? Pernah nggak nyangka kah atau senang? Ya pastinya senang. Saling senang? Ya Kak. Sangat senang ya? Ada nggak ngerasa kayak akhirnya kerja kerasnya terbayarkan gitu? Ada. Ada ya? Pernah nggak sampai nangis? Pernah Kak? Pernah. Kenapa nangisnya? Ya, sangat kayak bahagia banget Kak. Saya bahagia banget ya udah bisa mengalahkan banyak orang ya, terutama kalian membanggakan nama Riau, nama orang tua, nama sekolah, nama diri sendiri juga. Iya. Jadi dalam proses kemenangan itu pasti ada tangis haru bahagia. Tapi kalau dalam perjuangannya pernah nggak nangis gitu? Ya pernah Kak. Pernah. Karena latihan kan, capek. Pengen main gitu ya, pengen main sama teman-teman gitu. Baim kayaknya pernah banget gitu ya. Baim pernah nggak sih iri sama teman-temannya yang banyak main daripada belajar gitu? Pernah Kak, tapi kan nggak usah lagi, pelajarannya terus belajar pendakwah. Oh ya, Masya Allah, luar biasa ya. Kayaknya cerita kita akan kita bahas lebih dalam nantinya, bagaimana teman-teman berjumpa dengan tokoh-tokoh hebat yang ada di Indonesia melalui dakwahnya. Tapi saudara tetap saksikan Sapa Riau bersama kami di Kompas TV Riau. Kita akan berjumpa di segmen 2 berikutnya.